Oke, haleluya. Salam kemenangan iman dan shalom bagi kita semuanya. Oke, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, terima kasih sudah bergabung dengan acara live sharing firman Tuhan bersama dengan saya, Ibu Poppy Munte, dan hari ini kita akan dilayani oleh seorang hamba Tuhan yang luar biasa, seorang hamba Tuhan yang sudah melayani berbagai belahan dunia, lebih daripada 50 negara di dunia sudah dilayani oleh hamba Tuhan tersebut. Beliau adalah Pastor Tommy Ray Odell. Dr. Tommy Ray Odell bersama dengan Ibu Elizabeth Bosman Odell. Dan malam hari ini tentunya kita akan diberkati luar biasa. Terima kasih. Haleluya. Salam kemenangan iman. Haleluya. Buat semuanya, terima kasih sudah bergabung. Dan hari ini saya single player, tidak ditemani oleh Bapak Gembala. Sayang sekali ya. Namun Bapak Gembala menyampaikan salam dan memohon maaf belum bisa bergabung kali ini karena ada pekerjaan yang harus dilakukan. Seperti yang teman-teman ketahui, dalam waktu dekat ini kita akan membuka banyak tempat ibadah kita dan itulah yang sedang dikerjakan untuk waktu-waktu ke depan ini. Terima kasih yang sudah bergabung ya. Dan saat ini kita sudah terhubung dengan Dr. Tommy Ray Odell. Saya akan mencoba membangun koneksinya. Haleluya, haleluya. Wah, di sini ada banyak teman-teman yang bergabung dari luar kota Medan juga. Dan kalau misalnya ada di antara teman-teman yang mau didoakan, boleh tuliskan di komen yang di bagian bawah, nanti akan langsung didoakan oleh Pastor Tommy Ray Odell. Halo. Hi. Hello, family. Okay, let me fix it here. Okay. Okay, how's that? I'm going to just put it back a little bit. How's that? Is that better? Hey, that's perfect. Okay. All right. Okay. And hello, how are you? We're doing Good. great. How are you, Poppy? Oh, we are fine. And Gideon sent his regards because he cannot join us today. No problem. Because in a couple of weeks we're gonna open some new places Hey, Good. praise the Praise Lord. the Lord. for Sunday service. That's Busy, why busy. he himself need to come there and then check all of the facility over there. I've seen all the Instagram posts. You have been so busy. Oh God, for Jesus all of the glory. Hallelujah. Amen. Amen. Well, Hallelujah. we've been praying that your work will grow and grow and that you would continue to thrive and to Yes. spread the gospel. Amen. 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 Thank you so very much for your prayer. Yes. And then we have so many new facilities, like 5 or 6. Wonderful. Yeah, I saw all the dedication. Beautiful. Yeah, actually, this is very much overwhelming. So a lot of works and then a lot of effort need to be Yes. done there, Yeah. so that it can fulfill the standard of health protocol also. Yes. Yeah. Yes. That's Like that. That's So that's right. why, yeah, easy week. Amen. Well, you and Gideon are the super team. You can do all things. Amen. Praise Amen. the Lord. You can. Both of you are super team. That's right. That's right. So let's start it. Yes. Let's start. Amen. Amen. Let's pray. Go ahead. Okay. Heavenly Okay. Father, we thank you for this wonderful day. Thank you, Jesus. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur untuk hari yang luar biasa ini. We thank you for your word that brings us life. Kami mengucap syukur untuk pekerjaan-Mu yang memberikan hidup kepada kami. We thank you, Father, that your word is powerful and swift to act. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa firman-Mu itu berkuasa dan sedang digerakkan untuk dikerjakan dalam kami. And we thank you, Father, that you are present today to save, to heal, and to deliver. Dan kami mengucap syukur Tuhan Kau hadir hari ini untuk menyelamatkan, untuk menyembuhkan, dan untuk membebaskan. In Jesus' mighty name, amen. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. 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 Amen.
We're excited today to bring the good news. Yes. Kami sangat bersemangat hari ini untuk membawakan kabar baik. It's good news to every person in the world. Ini adalah kabar baik bagi semua orang yang ada di dunia. It's good news to every sinner. Yes. Ini adalah kabar baik untuk setiap orang berdosa, Every slave and every addict. untuk semua orang-orang yang ketergantungan dan semua yang menjadi budak. It's good news to every sick person. Amen. Itu adalah kabar baik bagi semua orang yang sakit. It's good news to the refugee and to the immigrant. Amen. Ini adalah kabar baik bagi orang-orang yang melarikan diri, bagi imigran-imigran. It's good news to the poor. It's good news to the educated. Yeah. Ini adalah kabar baik bagi yang miskin. Ini juga adalah kabar baik bagi orang-orang yang terdidik. Amen. I'm not ashamed of the gospel because I know that the gospel is the very source of my power. Amen. Saya tidak malu memberitakan Injil karena Injillah sumber daripada kuasa yang ada pada saya. Even when Jesus was born, the angels declared, I bring you good news of great joy, which shall be to all people. Bahkan malaikat Tuhan ketika mengabarkan kedatangan Yesus ke dunia, dia berkata, aku membawakan kabar baik yang akan membawakan sukacita besar bagi umat manusia. Good news to all people means the good news is also good news for you. Amen. Kabar baik bagi seluruh umat manusia artinya kabar baik juga bagi saudara. It's good news to the sinner because your sins are forgiven. Amen. Itu adalah kabar baik bagi orang berdosa karena dosa saudara sudah diampuni. It is good news for every slave and every addict. You are free in Jesus' name. Hallelujah. Amen. Itu adalah kabar baik bagi semua saudara yang kecanduan obat-obatan, yang menjadi budak daripada semuanya itu. Saudara sudah dibebaskan. Amen. See, our faith in God is not in vain. Saudaraku, iman kita kepada Tuhan itu bukan iman yang sia-sia. The gospel changes lives. Amen. Karena Injil itu betul-betul mengubahkan kehidupan. It lifts people out of addiction into glorious liberty. Amen. Itu mengangkat orang yang hidup dalam ketergantungan obat-obatan menjadi hidup yang bebas merdeka. It lifts people out of slavery into freedom. Amen. Itu mengangkat orang-orang yang tadinya diperbudak menjadi orang-orang yang merdeka. He takes the weak and transforms them to become mighty. That's right. Itu mengangkat orang-orang yang lemah dan mengubahkan mereka menjadi orang-orang yang perkasa. He gives us his overcoming faith. Itu memberikan kepada kita iman yang bisa mengatasi segala hal. It says in 1 John, verse 5, and then chapter 5, 4 through 5. Whatever is born of God overcomes the world. Dikatakan dalam buku 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai 5, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Haleluya. Amen. And this is the victory, our faith. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Haleluya. Amen. Hallelujah. It's salvation from sin and Yes. from Satan. Yes. Ini adalah kemerdekaan, kebebasan dari dosa dan dari penyakit. In our old life, we were under the influence of Satan. Dalam hidup lama kita, saudara, kita itu berada di bawah kendali dan pengaruh setan. We had that same nature of death. Kita memiliki yang namanya secara alamiah, kita ini menuju kematian. But when Jesus came into the world, he took on our sin. Yes. Tetapi ketika Yesus datang ke dunia, dia mengambil alih semua dosa-dosa kita, And he became immersed in our nature. dan dia menjadi bersatu atau merasakan sifat-sifat alamiah kita itu. So that through death, he might destroy him who has the power of death. Amen. Sehingga
melalui kematiannya, dia memiliki kuasa untuk mematahkan kuasa kematian. That is the devil. Ya, itu adalah pekerjaan setan. That's right. We have overcome him. Amen. Through the blood of the Lamb. Ya, kita sudah mengalahkan dia melalui darah anak domba. See, we're not saved because we know, because we're so smart that we figured it out on our own. Saudaraku, kita itu tidak diselamatkan oleh karena kita itu pintar banget, kemudian kita itu bisa mencari jalan keluar dan solusinya. We're saved by the blood of Jesus. Amen. Tetapi kita itu diselamatkan oleh darah Yesus. The blood of Jesus that was shed is still powerful today Yes. for the saving of sin. Amen. Hallelujah. Darah Yesus yang sudah tercurah itu masih berkuasa sampai hari ini untuk menyelamatkan diri kita. It's like that song, there's power in the blood. Amen. Seperti lagu itu, saudaraku, ada kuasa, ada kuasa. That's right. That's the one. Amen. Wonder-working power. That's Miracle-producing right. power. Yes. Kuasa yang bekerja luar biasa melalui darah Yesus. When we preach about the blood of Jesus, anything can happen. That's right. Because that's the message of power. Amen. Saudaraku, ketika kita membawakan Injil tentang Yesus, segala sesuatu yang ajaib itu bisa terjadi. Amen. Hallelujah. We Hallelujah. you want to read that? Yes. In 1 Peter chapter 1, verse 18 and 19. Dalam buku 1 Petrus 1 ayat 16 dan 18, It says, "For as much as you know that you were not redeemed with corruptible things as silver and gold." dikatakan di sana, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. From your vain conversation received by tradition from your fathers. Wow. 1 Petrus 1 ayat 19, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. But we've been redeemed with the precious blood of Christ as of a lamb without blemish and without spot. Saya selanjutkan ayatnya, saudara, ayat 19. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Hallelujah. See, we're not Hallelujah. saved because we go to church. That's right. Perhatikan, saudara, kita tidak diselamatkan karena kita pergi ke gereja. We're not saved because we wear religious clothing. Kita tidak diselamatkan karena kita berpakaian-pakaian ala agamawi. We're not saved because we follow some list of rules and commandments of a man. That's right. Kita tidak diselamatkan karena kita mengikuti perintah-perintah manusia. We're not saved because we act all holy and separate ourselves from other people. Kita tidak diselamatkan karena kita bersikap seolah-olah kita orang kudus atau memisahkan hidup kita daripada orang kebanyakan. But we're saved by the blood of the Hallelujah. Lamb. Amen. Tapi kita diselamatkan oleh darah anak domba. The blood of Jesus was enough That's right. Darah anak domba itu cukup, saudaraku, to cleanse us to the uttermost. Hallelujah. untuk membersihkan kita sampai ke yang paling dalam. From every trace of corruption and sin Yes. and bondage. Yes. Amen. Dari semua cara hidup yang sia-sia dan semua ikatan dan belenggu. Every time the devil condemns us, we can shout out, "No, I'm redeemed by the blood of Jesus." Amen. Setiap kali setan mau mendakwa kita, kita bisa berkata, tidak, aku sudah ditebus oleh darah anak domba. Every time depression wants to set up its headquarters in your head, you can say, "No, because I'm redeemed by the blood of Jesus." Amin. Setiap kali depresi, stres itu mau membuat markas di otak saudara, saudara bisa berkata, tidak, aku sudah ditebus oleh darah anak domba. Haleluya. Hallelujah. Jesus came
to sacrifice himself for the whole world. Yesus datang untuk mengorbankan hidupnya bagi seluruh dunia. The Bible says that we all have sinned and come short to the glory of God. That's right. Alkitab mengatakan bahwa kita semua sudah jatuh di dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. And now the Bible says we have an advocate, a lawyer with the Father, and that is Jesus. Right. Dan kita dikatakan Alkitab sudah memiliki pembela kita, hakim kita, yaitu Yesus Kristus. And Jesus made that sacrifice for the whole world, and that's why we have gone to 90 nations to announce this good news. Amen. Wow, dan inilah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya kami selalu mengabarkan Injil ke seluruh dunia. Itu sebabnya kami bisa pergi ke, maaf saudara, tadi saya katakan 50, tapi 90 negara. And we've gone and preached the gospel to people that have never heard it before. Yes. Dan kami membawakan Injil kepada orang-orang yang memang belum pernah sama sekali mendengarkan Injil. One time we flew to Papua New Guinea and a little plane very deep into the jungle. It was me and my brother. Satu kali, Bapak Tommy Ray Odell bersama dengan adiknya pergi ke Papua New Guinea menggunakan pesawat kecil. Dan itu masuk sampai ke dalam-dalam hutan. They had never heard the gospel before. Mereka belum pernah mendengarkan Injil sebelumnya. And so we landed on this very scary landing strip that was just dirt. And when we first came into land, there was goats. So he said, pull up! And they pulled up. And then came back around. And then the goats had wandered off so we could land. And it was terrible. Oh my God. I was afraid. Oke, waktu itu pesawatnya saudara mau mendarat ya. Jadi saudara bayangkan dia mau mendarat di tanah, bukan di landasan yang sudah keras. Dan di atas tanah itu ada kambing-kambing saudara. Jadi akhirnya harus memutar lagi sampai kambingnya itu pergi baru bisa mendarat. Itu sangat-sangat mengerikan. And then the villagers all came out of their primitive huts to hear me preach the gospel with an interpreter. Dan pada saat itu orang-orang yang ada di daerah tersebut keluar daripada gubuk-gubuk mereka yang masih sangat-sangat primitif untuk mendengarkan Dr. Tommy Ray Odell membawakan Injil kepada mereka dengan diterjemahkan. But first I prayed for the sick because I wanted them to see that Jesus was real. Amen. Before I asked them to believe and receive it. Ya, amin. Tapi yang pertama-tama saya panggil semua orang yang sakit untuk saya doakan supaya mereka sembuh, supaya itu bisa dilihat oleh mereka tentang berita apa yang saya datang dan bawakan pada mereka. Because the gospel is a message of power. Yes. Ya, amin. Karena Injil itu adalah pesan yang penuh dan syarat dengan kuasa. The Bible says you shall receive power after the Holy Ghost has come upon you, and then you shall be my witnesses. Alkitab mengatakan bahwa ketika Roh Kudus turun padamu, kamu akan menerima kuasa dan kamu akan membawakan beritaku, Injil, dan menjadikan lebih banyak murid. Immediately, there were two blind people that the Lord opened up their eyes. Amen. Pada saat itu, dan mereka akan menjadi saksiku, dikatakan oleh firman Tuhan, dan pada saat itu ada dua orang yang buta melihat seketika itu. And they had lost their eyesight many years before, so when Jesus opened their eyes, I was the first white person they ever seen. Dan orang-orang yang bisa melihat itu, saudaraku, mereka sudah kehilangan mata mereka atau penglihatan mereka jauh sebelumnya. Jadi ketika mereka bisa melihat, sayalah, maksudnya Dr. Tommy Ray Odell itu adalah orang pertama, orang kulit putih yang mereka lihat dalam hidup mereka. And so they looked at Donald and I, and they laughed and laughed. They thought we looked so funny. Pada saat mereka melihat saya dengan adik saya, yaitu Donald Odell, mereka melihat kami, mereka ketawa saudara, karena menurut mereka wajah kami itu lucu. But then they began to rejoice and praise God because Jesus had made them see. Yes, hallelujah. Amin. Tapi setelah itu mereka mulai bersuka cita karena mereka tahu Yesus sudah membuat mereka bisa melihat kembali. The Bible says this is a trustworthy saying and it deserves full acceptance. Dikatakan Alkitab, ini adalah kabar yang sangat-sangat bisa dipercaya dan saudara harus menerimanya sepenuhnya.
Christ Jesus came into the world to save sinners. Hey. Bahwa Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Of whom I am chief. Yes. Yang sudah saya terima. But for that same reason, I was shown mercy. Hallelujah. Untuk alasan yang sama itu juga, padaku sudah tunjukkan kasih karunia. So that the worst of sinners, Jesus Christ, might display his kindness to me. Sehingga kepada orang yang paling berdosa sekalipun, Yesus Kristus bisa menunjukkan kasih-Nya kepada saya. As an example for all those who would believe on him and receive eternal life. Sebagai contoh kepada semua orang yang menerima Dia, mereka akan beroleh hidup yang kekal. The most wonderful promise of all is eternal life. Yes. And that promise is in the gospel. Amen. Bahwa janji yang paling indah, saudaraku, adalah mengenai kehidupan yang kekal. Dan itu hanya kita temukan di dalam Injil tentang Tuhan Yesus. Because he's risen, we will rise. Amen. Karena Dia bangkit, maka kita beroleh hidup. And God has given us love that cannot be exhausted. That's right. Dan Tuhan memberikan kepada kita kasih yang tidak ada tandingannya. The Bible says that nothing can separate us from the love of Christ. Alkitab mengatakan bahwa tidak ada apapun juga yang bisa memisahkan kita daripada kasih Yesus Kristus. And that we can know the love of God that passes all understanding and be filled with the fullness of God. Amen. Dan kita menerima kasih Tuhan yang mengatasi semua pengertian yang ada. Dan kita tinggal di dalamnya. You see, we are free. Yes. Perhatikan saudaraku, kita sudah bebas. The Bible says that who the Son sets free is free indeed. Amen. Kita mengatakan bahwa ketika anak yang membebaskan, maka dia sungguh-sungguh bebas. You shall know the truth, and the truth will set you free. Hallelujah. Amen. Kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan membebaskan kamu. See, religion tries to bring us into bondage. Yes. Saudaraku, perhatikan ya, agama itu justru akan membuat kita itu menjadi terbelenggu. It tries to bring us into a bondage of ritual, Yeah. legalism, tradition, fear, on and on. Itu akan membuat kita masuk ke dalam satu ritual, legalisme, ketakutan, dan seterusnya, dan seterusnya. But in redemption, we are bought with Jesus' blood Yes. and freed from all of that nonsense. Yes. Tetapi di dalam penebusan, saudara, kita dibebaskan dari semua itu, dari semua omong kosong tadi. Right? Redeemed means we're bought by the blood of Jesus back into God's family. Amen. Saudaraku, penebusan itu artinya kita dibeli dengan darah Yesus yang mahal, kembalikan kepada kita hidupnya. We've been ransomed. Yes. Kita sudah ditebus, We've been forgiven. Yes. kita sudah diampuni, We've been included. Yes. kita sudah dimasukkan We've kembali, been accepted. kita sudah diterima, We've been received. Yes. kita sudah mendapatkan penerimaan. Hallelujah. Amen. Haleluya. Amen. It Before, changes everything. yeah, before Jesus, that's when we are in bondage to Satan's kingdom. Sebelum kita hidup bersama dengan Yesus, disitulah kita itu dibelenggu di dalam kerajaan setan. And when we receive Jesus and we are born again into his kingdom, Dan ketika kita menerima Yesus dan kita lahir baru pada kerajaannya, and that's where we live in freedom and we live in peace and goodness and his grace. dan disitulah kita hidup di dalam kebebasan, hidup bebas, hidup di dalam kasih karunia. And that's why the Bible says, don't be put back into bondage with tradition and all these other Ritual and legalism. Yes. Itu sebab kita berkata, jangan lagi mau diikat di dalam belenggu yang namanya tradisi, ritual, legalisme. Jangan mau lagi diikat dalam ketakutan itu. Because human religion, it always deals with the outward
things, Yes. but not the inward things. Ya, that's true. Karena perhatikan saudaraku, kalau bicara mengenai agama, itu selalu mengurus semua yang ada di luar, tetapi tidak mengurus apa yang ada di dalam. Yes, even Jesus, when he would do miracles and he would heal people, they would say, oh, it's the Sabbath. So they would not focus on the miracle, but on legalism and that he did something wrong. Perhatikan saudara, ketika Yesus menyembuhkan orang sakit, orang-orang agamawi akan berkata, kenapa disembuhkan pada hari Sabat? Dia tidak melihat pada mujizatnya, tetapi sibuk dengan namanya legalisme atau peraturan yang ada berlaku saat itu. Amen. And as we receive Jesus, we become witnesses with power to do the same miracles Jesus did in his name. That's right. Ketika kita menjadi saksi Tuhan, maka kita diberikan juga kuasa untuk melakukan mujizat yang sama di dalam nama Yesus. Amen. So, since we don't do religion, what do we do? Karena kita tidak mengikuti yang namanya kebiasaan agamawi tadi, saudara. Jadi apa yang kita lakukan di dunia ini? It seems like we should do something. Kelihatannya kita harus melakukan sesuatu, tapi apa coba? Here's what we do. Yes. In the Inilah yang name of harus Jesus, di we dalam stand nama with the power of the gospel, Amen. dengan kuasa daripada Injil, by the blood of Jesus, dengan darah Yesus, by the Spirit of the living God. Amen. dengan roh daripada Allah yang hidup, We redeem people from the curse. Yes. bebaskan orang-orang dari semua kutukan. What does that mean? What is curse? Apa kutukan itu, saudara? The Bible says the curse includes every sickness, Yes. Alkitab mengatakan di dalam kutukan itu terdapat semua jenis penyakit. it includes poverty, Itu termasuk di dalamnya kemiskinan. it includes mental illness. Yes. Terdapat di dalamnya sakit kejiwaan. In Jesus' name, we remove those curses. Yes. Hallelujah. Di dalam nama Yesus kami mengusir semua kutukan. All that. Amen. All that stuff's in. Yeah, people that are sick because it's hereditary, Jesus He came can and break it. redeemed us from that. Orang-orang yang sakit karena kecelakaan atau cacat, Tuhan mau membebaskan dan menebus kita dari itu semua. Our job is to bring blessings instead of curse. Amen. Tugas kita, saudara, adalah membawakan berkat dan bukan kutukan. So that people can enter into the covenant of promise. Yes. Sehingga orang-orang bisa masuk di dalam perjanjian daripada Tuhan. That's a contract between you personally and the living God signed with the blood of Jesus. Amen. Itu adalah kontrak perjanjian antara saudara dengan Tuhan yang ditandatangani dengan darah Yesus. We demonstrate the new inheritance that Yes. God is giving to his children. Amen. Kita menyatakan harta benda, kekayaan yang Tuhan sudah berikan bagi We anak-anak. teach the world this. Yes. Kami mengajarkan kepada dunia mengenai hal ini. We are children of promise. Kami adalah anak-anak Ya. yang memegang janji. And we have an inheritance and are mightily blessed. Dan kami menerima warisan dan kami sangat diberkati. Because of Jesus, we can now call God our Father. Karena Yesuslah sekarang kami bisa memanggil Bapa Sorgawi sebagai Bapa kami. And our Father is generous and He is rich. Dan Bapa kami adalah Bapa yang kaya dan murah hati. And He loves you. Dan Dia mengasihi saudara. And as we minister the Word of God to others all around us, He will provide for us. Dan ketika kita melayani di seluruh dunia, pada saat itu juga Dia akan memperlengkapi Hallelujah. dan mencukupkan kebutuhan kita. See, before we were guilty, Saudara perhatikan, sebelumnya dahulu kita adalah orang-orang yang bersalah. but in the blood of Jesus, we're justified, Yes. Tetapi di dalam darah Yesus kita dibenarkan. which means we become the righteousness of God in Christ. That's right.
Yang artinya kita mendapatkan kebenaran itu di dalam Kristus. We were sinners. Kita dahulunya orang berdosa. Now we have a new identity. We are the righteous. Sekarang kita memiliki identitas yang baru. Kita adalah orang-orang yang dibenarkan. And it affects the way we live. Yes. Dan itu memberikan pengaruh kepada cara kita hidup. Number one, it changes your mind. Nomor 1, itu mengubahkan pikiran saudara. Number two, it changes your words. Nomor 2, itu mengubahkan ucapan perkataan saudara. And number three, it changes your behavior. Dan nomor 3, itu mengubahkan sifat-sifat dan perilaku saudara. You stop thinking the old way and you start thinking God's thoughts. Amen. Saudara berhenti memikirkan cara yang lama dan saudara mulai memikirkan pikirannya Tuhan. We stop talking in the old way that we used to, and we are talking God's way. Kita mulai berhenti berbicara dalam cara bicara kita yang dahulu, saudara, dan mulai berbicara dalam caranya Tuhan. Through the power of the gospel. That's right. Melalui kuasa Injil. Amen. We stop living the old way and we start living God's way. Amen. Kita mulai berhenti hidup di dalam gaya hidup yang lama dan kita mulai hidup di dalam gaya hidupnya Tuhan. Amen. Go ahead. We produce fruit unto righteousness. Hallelujah. Amen. Kita menghasilkan buah-buah kebenaran. Haleluya. God has so many wonderful blessings in store for those who love Him. And who love people. Amen. Amin. Tuhan menyediakan begitu banyak berkat yang sudah siap kepada mereka yang mengasihi Dia. And we want to pray for you today. Dan kami mau berdoa bagi saudara hari ini. That if you don't live yet in the realm of the supernatural, that God will reveal it to you. And so I'm going to pray for you. I'm going to pray right now. And then afterwards, Elizabeth is going to lead you in a faith confession. Okay. There is some people that need to be prayed. Yes. Okay. Yes. There is Binsar Pasaribu from outside of Medan. He asked prayer because he feel that he is sick in his mind because he cannot feel the peace. Okay. Cannot feel peace in his head. And then there is also somebody that feels sick in his her daughter by the name of Ida get depression. Okay. He has to be prayed, her daughter, and then also and also there's Ina. He got sick in his feet. This is from the Facebook. Okay. Okay, let's pray. Hallelujah. Yeah. Father God, we right now speak, we take control of those, the evil spirits Yes. that are trying to harass and torment these young people. Bapak Sorgawi, kami berdoa saat ini, kami mengambil kontrol dan kendali atas semua roh-roh jahat yang berusaha menguasai orang-orang ini. And I command the spirits of mental illness to depart from them now and to receive the peace of God in Jesus' name. Kami perintahkan saat ini di dalam nama Yesus, semua roh depresi keluar kamu di dalam nama Yesus. Keluar dari pikiran orang ini dalam nama And Yesus. Father, let your healing life flow into this man's feet and heal him completely and strengthen them. In Jesus' name. Hallelujah. Dan hamba-Mu berdoa juga Tuhan, biarlah kiranya kuasa kesembuhan mengalir kepada kaki daripada anak-Mu yang sakit ini Tuhan. Dan biarlah dia boleh berdiri lagi di dalam nama Yesus. Amen. You can pray for something. We thank you, Father, for those that are listening and that have the need for salvation. Dan Bapak, kami mengucap syukur saat ini untuk semua orang mengikuti acara ini dan memiliki kebutuhan untuk keselamatan jiwa. And if you want to become a child of God today or get right with God, place your hands on your heart. Saudaraku, kalau saudara saat ini mau mengalami perdamaian dan perjumpaan dengan Tuhan Yesus, mari letakkan tangan kiri saudara di dada. We thank you, Lord, for the promise that says that everyone that calls on me, I will answer them.
Kami mengucap syukur Tuhan untuk janji-Mu yang mengatakan barang siapa yang berseru memanggil namaku, aku akan menjawab mereka. And we call on you today for salvation. Dan kami memanggil-Mu Tuhan pada hari ini untuk keselamatan jiwa. Thank you, Jesus, for dying for me on the cross. Terima kasih Tuhan Yesus sudah mati bagi saya di kayu salib. Thank you, Lord, that you took all my sins and all my sickness and bondage on yourself. Terima kasih Tuhan Kau sudah memikul semua penyakit, semua belenggu, dan semua kelemahanku di kayu salib. Thank you that you took all of my pain upon yourself and you suffered for me. Terima kasih Tuhan Kau sudah menanggung semua penyakit-penyakitku dan menderita menanggungkannya bagiku. And I thank you, Lord, that I received the free gift of salvation. Dan terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu ini sudah menerima pemberian yang gratis cuma-cuma daripada-Mu, yaitu kebebasan dan kemerdekaan. I confess that Jesus is the Son of God and that He is risen from the dead. Saya mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah dan Dia sudah dibangkitkan dari kematian. Forgive me all my sins. Ampunilah semua dosa-dosa saya ya Tuhan. And thank you, Lord, that you receive me into your kingdom. Dan terima kasih Tuhan Yesus Kau telah menerima saya di dalam kerajaan-Mu. I am now your child. Sekarang saya adalah anak-anak Tuhan. I believe in you. Saya percaya padamu. I will serve you. Saya akan layani Engkau. I am now the righteousness of God in Christ Jesus. Saya sekarang dibenarkan di dalam kebenaran Yesus Kristus. And I raise your hands and say, thank you, Jesus. Thank you. Dan mari saudara angkat tangan saudara dan ucapkanlah ini. Terima Thank you. kasih Thank Yesus. you, Lord, that now I'm in your kingdom. Thank you, Lord. Mari katakan terima kasih Tuhan, sekarang saya ada di kerajaan-Mu. The old things have passed away, and behold, everything has become new. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Thank you, Thank you, Jesus. Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you, Jesus. Thank you. Terima kasih Tuhan Yesus. You are Lord of my life. Hallelujah. Engkau adalah Tuhan dalam hidup saya. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Well, we're happy to be with you again. Praise the Lord. Yeah, thank you so very much for today. We are so Yes. blessed as usual. The anointing, the prayers, Praise so the powerful. Lord. Thank you so much. And we didn't even miss Gideon. We were totally fine. Oh, he watched this and oh, He's watching. Oh no. yeah, he's watching. Funny. Well, we're so happy to be able to minister in Indonesia. Thank you so much. Thank We cannot God bless wait you. for all of you to come. God bless you. God bless your ministry. God bless your family. See you next. Thank God you. bless Bye bye, everyone. Bye. Bye bye. Okay. Okay. Oke, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terima kasih sudah bergabung pada malam hari ini. Kembali lagi, kami minta kalau ada Bapak Ibu Saudara yang mau didoakan, boleh tuliskan di kolom komentar. Seperti tadi beberapa topik doa, itu adalah topik doa dari minggu yang lalu. Dan kami sudah janji, kami akan mendoakan saudara. Meskipun pada saat yang kemarin kelewatan, tapi hari ini kami doakan dengan sepenuh hati dan sungguh-sungguh. Semoga Ibu Ina tadi sudah menerima kesembuhannya. Kemudian juga ada Ibu Linda yang anaknya depresi. Boleh, kalau Ibu ingin didoakan lebih lagi, Ibu boleh mengirimkan DM atau pesan kepada kami. Kami akan berdoa bagi saudara. Dan memang ada hamba-hamba Tuhan yang akan berdoa secara khusus bagi saudara. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Terima kasih juga yang sudah bergabung dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami percaya saudara mendapatkan berkat, mendapatkan kesegaran daripada firman Tuhan malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara dan jangan lupa besok hari jam 10 malam kami akan datang lagi melalui sosial media daripada Bapak Gembala @Gideon_Munte untuk membawakan firman Tuhan kepada saudara. Saudaraku, di masa-masa seperti sekarang ini, kita tentunya membutuhkan lebih banyak lagi makanan rohani. Karena
Hari lepas hari, tantangan semakin banyak dan tidak semakin mudah. Saudara butuh Tuhan, saudara butuh persekutuan dengan Tuhan, saudara butuh firman Tuhan. Terima kasih yang sudah bergabung. Kami menyapa Krismantoni, Manli, kemudian Nda Morina, juga ada Sri juga. Terima kasih yang sudah bergabung, Ibu Ripka Sagala, dan juga hamba-hamba Tuhan, dan juga ada beberapa dari GKI Cabang. Terima kasih juga, itu ada... Kakak Nur Hayati, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya malam hari ini boleh mendapatkan istirahat yang baik. Ada juga ada juga Sar Ikhlas. Terima kasih sudah bergabung. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Kiranya damai sejahtera Allah dan kekayaan ilahi memberkati saudara semuanya. Dari kami semua memberkati saudara. Nggak ada teman saya hari ini. Saya mau mengucapkan haleluya. Salam kemenangan iman dan shalom bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Bye-bye.